Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan ada suasana yang berbeda pada saat ini. Karena kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Bagaimana luar biasanya begini. Ada seorang pengusaha, ya, bukan politikus, pengusaha. Singkat cerita, pengusaha ini saudaraku dipilih Tuhan secara khusus, itu yang pertama. Tapi yang kedua dipilih oleh masyarakat Kabupaten Morotai, ya, untuk menjadi apa? Menjadi bupati di sana. Kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana Bapak Benny Laos bersama dengan Ibu Shirley yang akan membagikan berkat kepada kita. Ini pengusaha tapi punya hati untuk daerah luar biasa. Dan yang luar biasanya saudaraku, menjadi bupati di tempat yang mayoritas adalah saudara sepupu kita. It's not easy. Kita akan dengarkan kesaksian gimana cara Tuhan membawa suami istri ini datang dan membawa masyarakatnya. Yang pernah ke Bali kemarin Kingdom Leadership Conference, udah dengar kesaksian mereka bagaimana perubahan transformasi terjadi. Bahkan ketika mereka selesai melepaskan masa jabatannya sebagai bupati, orang-orang nangis saudaraku ya. Yang pakai jilbab pada nangis apa semua karena mereka merasakan dampak yang langsung dari seorang pemimpin yang membapai masyarakatnya. So, saya tidak usah berlama-lama, saya panggil Bapak Benny dan Ibu Shirley. Dan juga nanti yang Ibu Shirley kesaksian, ya, bagaimana seorang wanita yang katanya biasanya banyak perempuan tuh kalau dapat hadiah tas mahal, senengnya, tapi rupanya dia lain. Kebahagiaannya adalah bisa membahagiakan orang lain. Atas nama bangsa Indonesia, saya persilakan kedua suami istri ini datang ke depan. Ya, silakan Pak. Beliau ini yang memberkati Bapak Gembala senior kita bisa tinggal di apartemen di Kemayoran secara gratis tis-tis itu saudara ya. Thank you Pak. Silakan. Shalom. Shalom. Sudah lama nggak pegang mic, grogi juga nih. Ya, perkenalkan, nama saya Benny Laos. Asli kelahiran Ternate, tumbuh besar di Ternate, Maluku Utara, dan beristri satu, dan memang cuma satu. Karena Tuhan kasih cuma satu. Beranak 3, putra 2, dan putri 1. Kalau puji Tuhan semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Poin saya berdiri di sini atas perintah dari Pak Gembala di sini. Saya diminta untuk berbagi, mudah-mudahan bisa menjadi berkat buat semua yang hadir. Tapi poin yang paling penting di sini, seringkali saya bergereja, semua berdoa untuk bangsa, untuk pemimpinnya, untuk orangnya. Tapi sebenarnya problem bangsa kita bukan di orangnya, di sistemnya. Jadi sistem kita ini yang harus menjadi pergumulan kita. Yang kedua, jemaat harus berani mengambil bagian. Karena sistem ini harus dipatahkan. Yang ketiga, ya kita harus solid dan bersatu. Nah, karena seringkali gereja terjadi perpecahan. Kenapa terjadi perpecahan? Karena dunia. Padahal kita seringkali beribadah, kita sekali berdoa, kita baca Alkitab, firman Tuhan, dan kita tahu betul yang menjadi akar daripada kejahatan adalah mamon. Cinta akan uang. Padahal Alkitab bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Tapi semua berusaha keluar dari jalur Tuhan untuk mencari berkat. Nah, tidak mau sabar. Nah, kalau kita tidak mau sabar, maka kita tidak berbeda dengan bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang harus 40 tahun berjelajah di padang gurun,
yang tidak mendapatkan apa-apa. Padahal tanah Kanaan hanya di depan mata. Dalam perjalanan hari ini cuma 3 hari. Tapi kenapa harus 40 tahun berkelana? Karena kenapa? Karena dalam pikiran kita seringkali berkat menjadi yang utama. Nah, saya akan menceritakan bagaimana saya bisa menjadi bupati. Saya adalah seorang pengusaha yang ada di Maluku Utara. Saya sering terlibat dalam semua proses politik karena sebagai pengusaha pasti diminta menjadi donatur bagi semua calon kepala daerah. Baik gubernur, bupati, wali kota. Dan waktu itu saya terlibat banyak bantu gubernur di beberapa provinsi, bupati, wali kota di beberapa sampai berpindah ke Jawa semua. Karena ingin mengembangkan bisnis. Dan pada saat itu ada satu keinginan saya untuk menjadi pengusaha besar, untuk menjadi kalau bisa jadi konglomerat lah. Nah, karena saya memang terlahir dari keluarga yang miskin, mama saya hanya seorang tukang jahit dan tukang kue. Yang hidup berpindah-pindah rumah setiap tahunnya, sehingga kami dibilang orang kaya karena tiap tahun ganti rumah. Padahal kontrak karena harga naik pindah. Tapi itulah proses hidup berjalan. Saya bertemu Pak Arifin, Pak Franky, Pak Kris Manusama, Pak Roni, semuanya kita ketemu di Ambon. Saya dari Ternate terus pindah ke Ambon, bertumbuh besar di sana dan terlibat di dalam dulu Betani, terus berpindah menjadi Rock. Jadi sudah merupakan keluarga dan kerusuhan tahun 99 2000 itu yang memisahkan kita semua. Dan semua berpindah, ada yang ke Manado, ada yang ke Makassar, ada yang ke Jakarta, ada yang ke semua. Keliling semua berkelana. Dan ujung terakhir hampir semua ketemunya di Jakarta. Saya sempat pindah ke Manado, karena anak saya waktu 8 bulan sempat kena Kawasaki, harus berpindah berobatnya cukup lama di Singapura. Akhirnya saya putuskan pindah di Jakarta. Sampai hari ini dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, poinnya begini. Saya menjadi bupati karena semua tadi yang saya bantu seluruhnya setelah jadi bukan bantu saya, matikan saya. Jadi dalam politik tidak ada komitmen, semua hanya adalah kepentingan. Jadi kita hanya dimanfaatkan. Nah, akhirnya dari proses politik, setiap 5 tahun itu terjadi, akhirnya saya memutuskan harus daripada saya jadi donatur terus, abis itu dimatikan, ya sudah mendingan saya sendiri aja yang maju. Dan saya bimbang, jadi antara serius dan tidak serius, karena waktu itu survei saya juga 0,9 pada saat pendaftaran, lawan saya sudah 33. Dan saya tidak pernah pulang ke Morotai, Morotai hanya tanah tempat mama saya. Saya waktu kecil 3 tahun aja keluar, dan 40 tahun lebih kembali lagi. Dan pas diizinkan Tuhan untuk jadi bupati. Padahal saya bernasar umur 40 tahun harus mau jadi pendeta. Ternyata pada saat saya jadi bupati, saya tanya ke Pak Arifin, Pak Kris, Pak, itulah pendeta yang sebenarnya. Ya, ada di marketplace. Kalau Pak Arifin bilang, Pak Franky bilang kalau saya cuma pintar bicara. Tapi belum tentu berhadapan dengan situasi yang ada dalam dunia nyata, belum tentu. Sehingga lanjutkan terus, karena itulah tugas kerasulan yang harus kamu laksanakan. Akhirnya menjadi tegar, saya berjalan. Dan puji Tuhan pada 2017 pemilihan berlangsung bersamaan dengan Ahok di DKI. Ahok dihajar penistaan, saya di sana juga dihajar hal yang sama. Tapi Tuhan berkehendak lain yang tidak mungkin menjadi mungkin, akhirnya saya terpilih menjadi Bupati 2017. Dan tugas dan amanat dijalankan sebagaimana yang harus dilaksanakan. Tapi menjadi problem pertama, nah mungkin saya putar videonya ya, nah, sehingga nanti
Habis itu akan saya sambung beberapa poin sehingga bisa menjadi berkat poinnya yang harus menjadi perhatian kita. Ya, mungkin bisa diputar videonya. Karena turbulensinya cukup besar selama saya memimpin Kabupaten Pulau Morotai. Ratusan warga Morotai sebagian besar dari kalangan aparatur sipil negara atau ASN dan keluarganya berunjuk rasa di depan kantor Bupati Morotai. Ikut dalam aksi ini beberapa anggota DPRD. Mereka menilai beberapa kebijakan Bupati Beni Laos diantaranya pemangkasan anggaran dan kebijakan mutasi pegawai di lingkungan Pemkab Morotai merugikan mereka. Seluruh kebiasaan yang lama, anggaran boros, perjalanan dinas banyak, alat tulis banyak, biaya bensin banyak, berbagai macam anggaran-anggaran yang tidak produktif, seluruhnya saya alihkan kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat. Sehingga hari ini Kabupaten Pulau Morotai dengan terbukti seluruh kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh pemerintah. Ya, kita kabupaten kecil ini memiliki APBD kurang lebih 800 miliar. Tapi kapasitas fiskalnya kurang lebih 504 miliar. Agenda yang kami lakukan ya hanya 3 hal untuk bisa memenuhi uang 504 miliar itu, yaitu reformasi birokrasi, terus reformasi anggaran, dan revolusi mental. Nah, 3 ini dijalankan secara paripurna. Dan alhamdulillah ya duit ini cukup untuk memenuhi semua. Pada dasarnya kalau uang rakyat tidak disalahgunakan, maka cukup untuk rakyat. Tadinya dalam hal pendapatan atau tiap panen itu hanya terjangkau 3 ton per hektar. Sekarang bisa mencapai 7 ton dan sekitar 8 ton dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah daerah. Jarak jangkauan kita dari rumah ke kebun-kebun kami itu kami sudah bisa menjangkau dengan mudah. Yang sangat membantu kami yaitu soal bibit, pupuk, obat-obatan, bahkan mulsa. Kami juga lalu mendapatkan pendampingan dari Dinas Pertanian melalui penyuluh, dan itu sangat membantu sekali kami dari petani pemula. Yang sebelumnya kita secara manual, ya kalau 1 hektar itu minimal sebulan sampai 2 bulan. Nah, sekarang adanya bantuan dari pemerintah daerah dengan alat yang ada, kita 1 hektar bisa kita kerja 1 minggu selesai. Yang sudah diberikan kepada kami, kepada petani, yaitu berupa akses jalan. Terima kasih, salam hormat saya. Petani tangguh. Tanpa rakyat yang taat, pemerintah tidak akan capai tujuan. Tanpa pemerintah yang kerja benar, tidak akan capai tujuan. Ini seiring sejalan. Rakyat dan pemerintah bersatu, bekerja lurus, bekerja bersih, bekerja rajin, bekerja tulus, ikhlas. Dengan satu tujuan, Morotai yang aman, yang damai, yang sejahtera. Terlepas dari pendidikan, kesehatan, sampai kepada pemenuhan rumah. Dalam undang-undang bilang sandang, pangan, dan papan. Sampai pada listrik pun, pasang listrik pun gratis. Yang tidak memiliki dapur, kamar mandi, WC, air bersih, seluruhnya dipenuhin. Rumah kami atau dapur kami yang pertama yang dikatakan tidak layak, sekarang bagi kami juga cukup layak. Global kita lihat Morotai sudah bangkit dan sudah berhasil. Jadi orang bersyukur punya pemimpin kayak Bapak Bupati Beni Laos. Perkenalkan, nama saya Milatul Fairoh Thohir. Saya asal universitas dari Hubei Polytechnic University, China. Saat ini mendapatkan beasiswa pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai. Bantuan apa saja saya sudah dapat semua, dari kartu BPJS juga ada, lansia juga ada, rumah juga sudah. Inilah staf Bupati Pulau Morotai. Dengan ini, atas nama rakyat Morotai mempersembahkan
kawasan religi baik dan Masjid Agung Baitur Rahman untuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak membayangkan haji gratis itu, tapi niat haji atau umrah itu sudah terpendam sejak lama. Niat itu terkabul, kami berangkat pada tahun 2019 yang bulan Agustus ya. Tidak ada mimpi bahwa saya akan berziarah ke Yerusalem. Para imam dan para pendeta, nah mereka memberitakan kabar baik. Mereka menjelaskan tentang tanah suci. Tapi semua nggak pernah ke tanah suci. Ini kan juga jadi problem. 90 orang dikirim ke tanah suci. Jadi 30 orang yang umroh, 30 orang untuk menunaikan haji, dan 30 orang untuk menunaikan Yerusalem. Dengan obor Injil ini, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menerangi Maluku Utara. Kami menyerahkan obor ini dengan pesan, terangilah Maluku Utara. Kami atas nama pemerintah menerima obor ini, lambang sebagai terang, dan Morotai memang sudah terang, satu pulau Morotai. Jadi sebelum obor memang sudah terang, dan dengan obor ini seluruh jemaat, seluruh umat Kristiani bisa mampu hidup di dalam terang Kristus. Terang ini berubah menjadi garam dunia. Jadilah berkat bagi semua orang. Pasti ada sejarah yang memanggil. Gak mungkin 3 generasi satu keluarga itu mesti datang ke sini presiden, wakil presiden, sekarang ketua DPR. Artinya apa? Morotai ini tentu saja mempunyai arti yang penting bagi bukan hanya keluarga Bung Karno, tapi juga untuk Indonesia. Bahwa Indonesia itu bukan cuma Jawa, bahwa Indonesia itu bukan Sumatera, tapi ada Maluku, ada Sulawesi, ada Morotai. Lagi, semua yang telah dibangun pemerintah, tolong jaga. Saya bangun Morotai ini dengan jiwa raga saya. Saya harus kehilangan materi, saya harus kehilangan waktu untuk anak istri. Saya dilantik anak kecil, saya mengakhiri masa jabatan, anak sudah besar dari saya. Saya tidak pernah mengikuti prosesnya mereka. Di satu sisi, saya bahagia bisa melayani seluruh rakyat Morotai. Tetapi satu sisi, saya juga punya jeritan hati. Saya tidak bisa menjadi suami yang baik karena tidak bisa mendampingi istri seutuhnya. Malah istri mendampingi saya untuk melayani masyarakat. Ini sekaligus kami mohon pamitan. Selaku Bupati dan Wakil, terima kasih yang tak terhingga. Awal saya memimpin Pulau Morotai dengan 3 agenda, reformasi anggaran, reformasi birokrasi, dan revolusi mental. Sesuai amanat Bapak Presiden Jokowi. Dan inilah menjadi turbulensi besar bagi internal. Nah, saya mengkat semuanya, dirubah semua ke rakyat. Jadi di Morotai itu dari lahir sampai mati gratis. Ya. Jadi wow. Sekolah sampai kuliah gratis. Wow, tepuk tangan. Kesehatan gratis total. Wow. Sampai Morotai nggak bisa tangani pun kirim ke Jakarta pun dibayar Pemda. Nginep di rumah sakit pun makan gratis. Wow. Tapi cuma hanya 2 keluarga yang ikut. Sampai ada yang sudah sembuh nggak mau pulang, bilang saya masih sakit. Gitu.
Jadi itu karena hak mereka. Yang tidak punya lahan rumah dikasih lahan rumah. Yang tidak punya rumah dikasih rumah. Yang rumahnya kumuh, kayak tadi itu kumuh, itu kurang lebih ada 13.000 lebih Pak Roni, 5 tahun diberesin. Yang mau bertani, lahannya dibuka pemerintah, dikasih bibit pupuk semua gratis, pendamping gratis. Dibantu fasilitas penjualan. Sekolah pun antar jemput gratis. Semua dikasih laptop, dikasih iPad gratis. Wah, luar biasa. Sekolah, jadi semua kebutuhan total adalah tugas negara untuk memenuhinya. Betul. Umur tadi bilang lansia, umur 65 tahun dapat jaminan hidup. Jadi tiap bulan uangnya masuk di ATM. Makanya saya bikin satu kecamatan 2 ATM, saya pasang semua ATM. Sehingga tidak ada lagi cashless di sana, semuanya pasang. Jadi saya bagi semua rakyat wajib. Dibikin pelayanan sampai ke desa-desa. Janda, yatim piatu, anak cacat semua dibantu. Ya. Tiap bulan dapat duit, semua dapat kartu, namanya kartu Mortai Sejahtera. Imam, pendeta, hakim serah, guru mengaji dapat honor bulanan. Semua gereja masjid dikasih sepeda motor. Semua rumah ibadah wajib dibangun, tidak boleh minta-minta, proposal tidak ada. Gitu loh. Semua diurus oleh pemerintah. Dana kurang saya cari CSR untuk beresin. Semuanya diberesin. Yang mati dapat uang, yang melahirkan dapat uang, yang kawin pun dapat uang. Jadi dari lahir sampai mati. Dan semuanya gratis tis. Nah inilah tugas pemerintah. Amin. Yang menjadi masalah, uang terbatas. Kayak di Morotai uang yang sekok APBD kurang lebih 700-an sampai 800. Dia turun-turun terus duitnya. Tapi yang menjadi kewenangan kepala daerah hanya 400 lebih. Sisa adalah penugasan dari Jakarta. Karena bupati itu melekat 2 jabatan, sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala daerah. Sebagai kepala daerah saya harus melaksanakan fungsi janji visi misi saya. Sebagai kepala pemerintahan saya harus menjalankan visi misi Bapak Presiden. Selaku kepala pemerintahan dalam undang-undang telah memerintahkan amanat seperti itu. Jadi uangnya dibagi 2. Nah uang terbatas, gajinya sudah gede 289 miliar. Sisanya 100 miliar lebih, ya saya ambur aja semua. Ini menjadi turbulensi, sehingga saya di demo terus. Jadi yang biasa nikmat, itu di-cut. Makanya saya dihajar demo terus. Jadi selama saya memimpin Purwotai dengan semua gratis. Dan pembangunannya, tadi bisa lihat rumah sakit itu terbesar. Saya bangun kawasan religi juga terbesar di Indonesia Timur. Puskesmas itu semua kecamatan ada 2 per kecamatan. Morotai ada 6 kecamatan. Puskesmas kayak tadi semua, sudah kayak rumah sakit. Dan semua BPJS pun dibayar pemerintah. Sekolah juga begitu, sekolah lengkap. Sekolah Bapak Ibu bisa lihat anaknya dari rumah, karena semua ada kamera. Sekolah kelas semuanya kamar mandi dalam cowok cewek. Fasilitas lengkap, punya gor, punya olahraga. Sampai PlayStation pun ada. Semuanya difasilitasi dan itu semua. Sudah multimedia semua, jadi kita udah gak pakai kapur lagi. Itu Mbak Puan bilang ini sekolah pertama di Indonesia. Gitu lah. Pembangunan semua jadi, pasar bisa lihat semuanya jadi. Tapi yang saya dapat hanya 3 kata. Sebagai Bupati Jolim, Bupati Kafir, dan Bupati Penistaan. Sebagai bupati pun saya dan istri berangkat tuh bayar sendiri juga. Kami fasilitas sendiri, mobil punya sendiri, semua punya sendiri. Tapi yang didapat cuma 3 kata. Karena mereka tidak bisa ngambil uang rakyat. Jadi mengambil uang rakyat atas nama selalu membawa nama Tuhan. Nah ini yang menjadi tantangan kita terbesar. Nah kenapa bisa seperti ini? Sejak reformasi, kalau dulu Orde Baru, saya pengusaha terlibat dari Orde Baru, masuk ke reformasi. Nah sistem pada pas reformasi telah berubah drastis. Karena politik
adalah lapangan kerja untuk cari uang. Take home pay saya selaku bupati kurang lebih 28 juta. Saya bayar listrik rumah saya di sini 29 juta, jadi saya masih untung 1 juta lah. Anak nggak bisa hidup, istri sudah nggak bisa makan, anak nggak bisa sekolah. Ya. Jadi sistemnya Ya. yang memaksa pejabat harus Korupsi. korup. Karena nggak cukup untuk hidup, nggak cukup untuk makan, anak nggak bisa sekolah. Nah, kita terlalu munafik di sini. Presiden Jokowi sudah betul all out habis-habisan, tapi memang ini negara besar kita. Dikejar eselon 1 main, eselon 2 main, eselon 3 main. Ini banyak. Nah, sistem ini. Kalau di luar negeri gajinya besar. Nah, kita gajinya buat makan gak cukup. Ya. Nah, ini problem buat kita. Nah, karena infrastrukturnya kita banyak terbatas, kesenjangan antara Jawa dan Timur sangat jauh. Ya. Jadi uang kalau di sini 1 juta sama di sana gak bisa apa-apa, Pak. Dan apalagi kita pulau-pulau laut semua, gak bisa. Nah, oleh sebab itu yang menjadi tantangan bagi gereja hari ini adalah bagaimana yang pertama kita harus bersatu. Ya. Yang kedua, kita harus berani terlibat. Yes. Dan yang ketiga, kita harus tahu akar permasalahannya sehingga Ya. kita tidak salah berdoa. Ya. Alkitab bilang kan, Ya. orang yang berseru nama Tuhan kan belum tentu masuk kerajaan Allah. Ya. Tapi yang menjadi jurang pemisah antara engkau dan Bapa adalah dosa dan kejahatanmu. Ya. Dan di akhir zaman banyak semua bersembunyi di balik firman, di balik ayat, Ya. di balik agama, di balik Tuhan adalah untuk kedagingannya. Inilah tantangan kita. Jadi kita berdoa untuk bangsa ini, bagaimana sistem ini. Ya. Pemimpinnya benar, tapi kalau sistemnya berat, sistemnya. Sopirnya handal, tapi kalau mesin mobilnya rusak, bisa bawa enggak? Ya. Nah, mesinnya ini yang harus menjadi pergumulan kita. Sehingga ke depan bangsa kita ini harus menjadi lebih baik, bisa menjadi berkat. Karena kalau tidak kita akan mati di lumbung padi sendiri. Jadi tikus mati di lumbung padi. Ya. Ini yang menjadi tantangan kita. Dan sekarang makin sulit. Di pengusaha makin sulit, di semuanya makin sulit. Karena sistem. Oleh sebab itu kita harus ingat betul dan jangan pernah ego mementingkan diri sendiri. Ya. Hari ini saya tidak punya alasan untuk bersungut. Dalam keadaan turbulensi seperti apa, saya tidak punya alasan. Karena bagaimana Tuhan mengangkat saya dari seorang sampah, Ya. dan bisa menjadi lebih baik. Ukuran baik, ukuran kaya, itu relatif. Kekayaan terbesar sebagaimana engkau hari ini bisa kaya kalau engkau mengakui bahwa itu adalah berkat Tuhan. Jadi takaran ini yang harus kita bedakan. Kekayaan dalam kekristenan atau kekayaan di dalam dunia. Ya. Kekayaan menurut Tuhan adalah yang mampu memenuhi segala kebutuhan. Ya. Tapi kita dunia, kekayaan adalah keinginan. Ya. Kalau masih ada di antara kita semua, mari kita rame-rame bertobat. Amen. Karena itu yang menjadi penghalang untuk kita bertumbuh dan besar. Ya. Sehingga saya mendapatkan satu kalimat dalam hidup saya. Hanya ketulusan dan keikhlasan dalam hidupmu, itu yang bisa membawa masa depanmu. Ya. Karena saya bisa menjadi sesuatu, karena saya nobody. Ya. Nobody, no money, no access. Ya. Saya ada keluarga miskin, tidak punya rumah, nama baik keluarga berantakan, dan saya tidak sekolah. Saya hanya berijazah SMP. Dan saya mengambil paket C. Jadi tidak punya satu alasan referensi pun saya bisa menjadi seseorang. Ya.
sudah menjadi pengusaha, dan saya pernah menjadi pejabat negara. Jadi poinnya, saya titip gereja betul-betul. Mari kita kembali kepada Tuhan yang sebenarnya. Bukan Tuhan menurut keinginan kita, tapi Tuhan yang memenuhi kebutuhan. Karena tidak ada undang-undang kita menjamin kebutuhan. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu pun hanya menjanjikan kebutuhan, bukan keinginan. Betul. Tetapi keinginan kitalah yang selalu menjadi jurang pemisah antara kita dengan Bapa di surga. Kalau ini kita pertahankan terus, nanti pada waktunya Alkitab berkata, nyala daripadaku karena aku tidak mengenal engkau. Wow. Buat apa kita berhaleluya? Alkitab pernah tertulis, ribuan orang keluar dari bangsa dari Mesir kepada Israel menuju tanah Kanaan. Yang dijanjikan Tuhan, yang merupakan kebutuhan. Tapi yang lolos hanya Yosua dan Kaleb, hanya 2 orang. Apakah di tempat ini? Jangan-jangan kita semua nggak ada yang sampai tanah Kanaan. Jangan sampai ya. Tergantung mulai dari mana kita bergereja, kita beribadah, kita berdoa, kita berperilaku, kita hidup hari-hari. Tergantung apa yang ada di hati Bapak, Ibu, dan saya. Karena Tuhan tidak pernah berubah, yang berubah itu kita. Janji Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Amin. Yang berubah saudara dan saya. Kekayaan Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Yang berubah saudara dan saya. Kuasa Tuhan dari dulu dan sekarang tidak pernah berubah. Betul. Yang berubah saudara dan saya. Surga dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Betul. Malaikat masih itu juga. Tidak pernah berubah. Allah Bapa duduk di tahta, tidak pernah berubah. Betul. Yang berubah saudara dan saya. Poinnya, saudara dan saya mau berubah kemana? Jangan Alkitab hanya menjadi buku. Tapi biarkanlah Alkitab, kitab suci, firman Tuhan menjadi rema dan menjadi hidup bagi kita semua. Amin. Karena tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih enak. Karena saya merasakannya semua. Dari yang paling terhina, paling terpuruk, yang diangkat. Dan saya diangkat pernah sombong, dijatuhkan lagi, naik lagi. Tidak ada hal yang terindah selain hidup di dalam pelataran Tuhan. Bapak Ibu punya uang banyak, tidak merubah kebahagiaan Bapak dan Ibu. Betul. 5 tahun saya berjalan menjadi bupati. Saya berakhir dengan kebahagiaan. Dan sampai hari ini kebahagiaan itu tidak terangkat. Berbeda dengan saya bisa membeli rumah mewah, berbeda dengan saya bisa membeli mobil mewah. Saya bisa menikmati, tapi kebahagiaan hanya semu. Berbeda. Kalau Bapak dan Ibu dan saya bisa menjadi berkat Amin. bagi banyak orang, itulah kebahagiaan yang terbesar. Wow. Yesus dengar istri juga Pak. Kita mau dengar ya. Saudara, ini sengaja saya biarkan dari tadi kan. Tenang, nanti saya nggak khotbah kok saudara ya. Jadi tenang aja ya. Karena ini sudah pesan firman. Jadi saudara mesti ngerti. Tolong Ibu Sherry ke depan. Kita juga perlu dengar kesaksian seorang wanita yang bisa tinggal di Jakarta enak ya. Semua fasilitas. Nah sekarang di daerah. Saudara tahu nggak sih Morotai itu? Ujung sana loh, Maluku atas sana loh saudaraku ya. Itu ya untuk sekarang sudah ada di peta gitu aja saudara. Itu jauh sekali nih, jauh di sana.
Nanti Poin terakhir silakan. saya mau sampaikan, poin terakhir adalah Yesus tidak akan pernah jadi Yesus, tidak akan pernah menjadi putra Allah. Yesus tidak akan pernah menjadi pewaris tahta kalau selama dia ditugaskan di dunia, dia tidak menjadi berkat bagi saudara dan Ya, saya. setuju. Maka dia tidak pernah jadi Tuhan. Betul sekali. Kalau kita mau menjadi mempelai Kristus, jadilah betul-betul mempelai, yaitu pelayan, melayani dengan ketulusan kita. Bukan Amen. dengan harta. Harta, materi, fasilitas hanya pendukung. Tetapi hati saudara dan bapak saya, itulah yang menjadi kunci utama. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Ceritain dong. Kebahagiaan yang kemarin di Bali saya sama istri saya sangat tersentuh. Sampai istri saya itu bicarakan. Sampai yang usul kesaksian itu istri saya sebetulnya. Ya, dia bilang Bu Shirley mesti bersaksi karena dia menilai kebahagiaan dulunya tuh tas mewah dan sebagainya. Tapi kita lihat sekarang kebahagiaan untuk apa? Silahkan. Makasih Pak Roni. Nama saya Shirley. Saya langsung aja. Jadi di tahun 2016 akhir suami saya memberitahukan bahwa keinginannya untuk nyalon jadi kepala daerah. Waktu itu sebenarnya bukan Morotai, sebenarnya awalnya itu Halmahera Timur. Tapi kemudian saya nggak setuju dan dia mau entah gimana 2 hari sebelum pendaftaran dia jatuh dari jet ski terus dia masuk rumah sakit 2 minggu. Jadi dia nggak bisa daftar. Kemudian berikutnya ada pilkada Morotai. Saya juga tadinya tidak setuju karena terus terang saya hidup nyaman di Jakarta. Saya tinggal di Menteng dan anak-anak saya sekolah di Jakarta. Saya punya usaha yang sudah berjalan. Dan kebetulan usaha itu adalah kontraktor sehingga saya merasa apabila Bapak menjadi kepala daerah akan terjadi konflik of interest. Dan kemudian Morotai itu sangat jauh, pulau paling utara Indonesia dan akan mengganggu waktu dengan anak-anak jadi saya tidak mau. Kemudian bulan September Bapak pergi ke Morotai kunjungan sekilas itu tahun 2016, kemudian balik dan bercerita kondisi masyarakat di sana. Ada yang kebanyakan rumahnya dari kayu, tadi kalau lihat tidurnya di lantai beralaskan kardus, makannya katanya cuma Indomie. Tetapi saya pun tidak tergerak hatinya. Kemudian pada saat Bapak cerita, Bapak agak berkaca-kaca dan nangis waktu itu. Kemudian karena sudah seperti itu, bayangkan kita jadi istri dengar kalau kita tetap kayak itu kayak dingin banget. Jadi akhirnya ya udahlah aku bilang kalau gitu aku pergi lihat, tapi hatiku pun tidak tergerak. Kemudian aku pergi lihat ke sana, memang sedih. Hal yang tidak pernah saya lihat seumur hidupku dan biasanya saya cuma lihat di TV, saya lihat di kenyataan bahwa mereka tidak punya kamar mandi sendiri. Satu desa itu biasanya yang punya kamar mandi layak hanya kepala desa, mereka biasanya ke laut. Mereka pun tidak punya listrik dan tidak punya signal. Saya di Menteng itu belum tentu 1 tahun sekali lampu mati. Saya nggak punya genset tapi lampu belum tentu mati. Kalaupun mati biasanya ada pemberitahuan 1 hari sebelumnya dan hanya 2 jam. Itu pun kadang saya uring-uringan. Signal mati, pernah Jakarta signal mati 1 hari, gempar kan. Di sana signal nggak pernah ada. Kemudian kadang air kalau mati pun saya uring-uringan. Di sana mereka tidak pernah punya air dari keran. Mereka tuh airnya ambil dari sumur, kemudian cuma di ember. Jadi setiap kali saya mau ke toilet saya stres di sana. Dan saya pernah ke toilet di kali karena memang tidak ada apapun lagi di desa itu, di pinggir kali, di pinggir aspal cuman bertutupkan kain dan mereka ketawa-ketawa aja waktu ngantar saya ke sana gitu. Akhirnya saya harus basah. Nah, tapi kemudian dalam proses mendampingi Bapak ada satu kejadian, ada satu ibu dia datang. Biasanya setiap kali habis ngomong-ngomong ada yang datang hampirin saya bermulut manis kemudian minta uang transport. Itu bikin saya lebih bete lagi karena saya merasa saya dimanfaatkan. Kemudian nah ada kejadian satu malam ada satu ibu menghampiri saya udah malam. Dia pegang tangan saya, dia bilang, dia bilang, saya titipkan masa depan anak saya.
saya titipkan masa depan anak saya kepada Pak Beni. Karena saya percaya hanya Pak Beni yang bisa membuat masa depan anak lebih baik. Terus setelah itu dia pergi. Terus saya merasa kok tumben dia gak minta uang. Biasanya dia minta uang transport. Terus saya tanya, ibu tinggal di mana? Saya tinggal di pasar. Kok tinggal di pasar? Memangnya ada penginapan? Enggak, saya habis jualan untuk kirim uang kepada anak saya kuliah di Halmahera Utara. Terus saya belum punya uang untuk balik, jadi saya harus jual sisa jualan saya. Jadi saya tidurnya di pinggir jalan. Pada saat itu tuh pasarnya bukan kayak gini, pasarnya tuh jorok banget. Akhirnya saya nggak tahu kenapa perjalanan pulang malam itu sampai ke rumah tuh saya nangis. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi saya nangis seperti ini. Padahal kejadian udah sangat lama dan saya juga nggak tahu ibu itu siapa sampai hari ini. Karena itu akhirnya saya setuju. Tepuk tangan dong, ini luar biasa ya. Kemudian setelah, makasih. Saya tipe orang yang hidup untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya sendiri. Saya jarang mau menghabiskan waktu untuk orang lain. Bisa dikatakan saya sering belajar tentang kasih tapi hanya sebagai suatu kata. Ya. Gampang untuk berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Gampang berbuat baik kepada orang dengan status ekonomi yang sama dengan kita. Tetapi saya jarang melakukan kebaikan kepada orang yang bukan siapa-siapa. Dan tidak bisa memberikan balasan apapun, melakukannya dengan hati yang ikhlas, itu jarang saya lakukan. Kemudian akhirnya dengan segala macam, karena saya setuju malam itu, akhirnya saya mendampingi Bapak. Walaupun waktu itu hanya 0,8%, bulan September atau Oktober 2016, di bulan Februari 2017 pilkada dan Bapak menang dengan 48%. Wow. Setelah menjadi, saya juga tidak tahu harus bagaimana. Saya menjadi ketua PKK. Saya bahkan tidak tahu PKK itu panjangannya apa. Kemudian saya menggoogle semua tentang PKK itu dan saya merasa apa ini, kenapa harus saya belajar ini. Kemudian ada kunjungan, kembali selalu kendala di kamar mandi. Saya itu nggak suka kamar mandi yang cuman papan, nggak ada atap, nggak ada lampu, nggak ada kloset, cuman di lantai. Itu tuh sesuatu buat saya. Tapi kemudian saya mencoba menjalani. Berjalannya dengan waktu, saya menemukan kebahagiaan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Biasanya saya bahagia kalau dikasih tas baru sama suami, dibawa ke luar negeri, dikasih sesuatu yang materi, saya bahagia. Saya merasa kebahagiaan saya itu apabila angka di rekening saya bertambah dan hidup saya nyaman, definisi bahagia saya itu. Tetapi ternyata ada hal bahagia lain yang saya temukan. Jadi saya merasa 5 tahun ini saya dikasih sekolah kehidupan. Tuhan mengajarkan saya memahami dan merasakan kasih. Jadi kasih itu kayak bukan cuman kata, tapi saya bisa memilikinya dan sharing dengan orang lain. Saya bisa merasa saya membantu mereka, mengajar mereka, dan mengasihi mereka. Dan waktu saya meninggalkan Morotai, saya sedih. Waktu saya masuk ke Morotai, saya dengan berat hati melakukannya. Tapi pada saat saya meninggalkan Morotai, saya sedih dan saya sayang dengan mereka. Itu 5 tahun proses yang Tuhan mengubah hati saya untuk mengerti apa artinya kasih. Mantap. Dan ada hal-hal seperti tadi lihat kita ada program rumah. Bagi orang sana tuh rumah itu seperti tujuan hidup. Karena dari generasi 1, 2, 3 bahkan belum bisa mampu untuk membeli rumah. Mereka tuh masih tinggal papan bolong-bolong, lantai pasir, genteng bolong-bolong, nggak punya air dari keran sendiri, nggak punya lampu, tidurnya di kayu, seumur hidup generasi ke generasi seperti itu. Jadi pada saat diberikan bantuan rumah kepada 13.000 rumah, ada yang di biaya perbaikan, punya dapur, kamar mandi, intinya 13.000 rumah itu sekarang dindingnya bukan kayu, beton, kamar mandinya bukan lantai tapi ada kloset.
kitchennya keluar air dari keran bukan sumur, dan atapnya genteng bukan daun. Dan kemudian di akhir tahun kelima tuh banyak komen di sosial media Bapak bahwa terutama di closing terakhir, karena Bapak pun membangun Masjid Raya dan Christian Center. Jadi mereka merasa yang Muslim merasa mereka tersentuh melihat Bapak yang non Muslim tapi kemudian membangun rumah ibadah semewah itu, semegah itu, dan Muslim dan Kristen mengatakan mereka bisa merasakan kasih dari kepemimpinan Bapak. Amin. Itu kayaknya satu-satunya dalam hidupku selama 40 tahun ini aku merasa sepertinya aku melakukan hal yang benar. Seperti, kan kita selalu bilang apa sih tujuan hidup kita? Kalau jawabannya kan biasanya tujuan kita sebagai Kristen adalah memuliakan Tuhan. Aku selalu nanya, gimana sih memuliakan Tuhan? Katanya kita harus hidup supaya orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Aku tuh kayak gimana caranya ya hidupku kayak gini, gimana caranya Tuhan orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita, itu kayak cuman kata-kata Alkitabiah gitu. Tapi ada momen di dalam 5 tahun ini aku merasa sepertinya aku on the right track. Gak tahu benar atau enggak menurut Tuhan, tapi aku tidak pernah merasakan seperti itu dalam 40 tahun hidupku, karena biasanya hidupku lebih ke untuk diriku sendiri. Jadi apakah capek? Ya. Apakah lelah hati? Ya. Apakah aku ada masa di mana pada saat aku berangkat itu 4 jam, pulang pergi 4 jam dengan biaya tiket yang sangat mahal, kata Bapak nggak boleh di reimburse, jadi bayar sendiri. Kadang aku merasa aku tuh ngapain jauh-jauh dari anak. Kadang-kadang waktu anakku masih kecil dia telepon, Mami katanya balik hari ini, kenapa Mami nggak balik-balik, sambil nangis. Terus aku merasa aku tuh ngapain di sini, kenapa aku harus mengorbankan waktu yang menurut aku paling berharga di dunia ini adalah waktu bersama anakku. Kenapa aku harus korbankan untuk stranger, untuk orang asing yang aku pun tidak kenal, dan ya maksudnya mereka ya maksudnya kalau aku melihat secara materi kan aku tidak mendapatkan sesuatu in return. Tetapi kemudian aku tahu bahwa aku nggak akan hidup selamanya, hidup itu berputar. Tuhan berikan hikmah bahwa apa waktu yang aku investasikan untuk anak orang lain, suatu hari siapa tahu dari mereka atau siapapun itu akan melihat anakku, karena aku tidak bisa mendampingi anakku selamanya. Jadi aku menginvestasikan waktuku membantu orang lain untuk siapa tahu suatu hari nanti Tuhan yang akan mengatur orang lain melihat anakku. Intinya seperti itu, bahwa seperti kata Bapak tadi, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa menikmati, merasakan kebahagiaan secara ekonomi, menikmati kebahagiaan secara kehormatan dengan menjadi pejabat itu jauh terasa lebih terhormat dibandingkan menjadi pengusaha begitu banyak fasilitas sebagai pejabat. Tapi aku juga mendapat pengalaman kebahagiaan karena bisa bermanfaat bagi orang lain dan memiliki kasih dalam hati. Itu nggak selamanya ada ya. Jadi kalau pas aku lagi merasa, kadang aku masih tetap egois karena daging itu lemah. Tetapi satu hal seperti kata Bapak, kebahagiaan yang paling abadi itu adalah pada saat kita memiliki kasih kepada orang lain, dan cuman bukan kata tetapi sesuatu yang kita rasakan dalam hati. Wow, tepuk tangan. Wah, atas nama bangsa Indonesia lagi kami ucapkan terima kasih. Saya percaya ini jadi berkat dan menginspirasi kita semuanya. Tepuk tangan dulu, thank you Pak Benny, Ibu. Thank you Bagi keluarga mampu, jangan diam di rumah, turun ke bawah. Berusaha dalam demokrasi ini ambil bagian. Amin. Karena untuk menjadi pejabat, kalau ekonominya mampu kita bisa menghantam semua. Tapi kalau kita cari duit di situ, maka tidak ada berbedanya. Betul. Saya hanya menyarankan, jangan simpan hartamu, tapi pakai itu turun ke bawah untuk menjadi berkat. Terima kasih.
Yes, wow. Udah tenang, saya tidak akan khotbah kok saudara ya. Wah, ini sudah ada banyak kebenaran yang kita terima, ya nilai-nilai kerajaan yang telah kita terima. Jadi please di sini ada yang saudaraku yang beberapa orang bisa menganggap politik itu kotor Pak. Tapi kita tahu persis ya, kata gereja waktu Yesus bilang itu dalam Matius 16 ayat 18. Waktu dia berkata, Petrus, upon this rock I will build my ecclesia, my church. Kata ecclesia itu bukan bahasa agama saudara. Ecclesia di situ dipakai Yesus bukan bahasa teologi. Ternyata ecclesia dipakai Yesus itu bahasa politik. Yang sudah dikenal orang Israel 300 tahun. Sejak zaman Yunani. Ya, makanya Yesus ngomong, I will build my ecclesia. Itu bahasa politik. Artinya sederhananya dewan kota. Artinya gereja mesti bisa menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang buat masyarakatnya, buat sekitarnya. Jadi kasih tahu sebelah kiri kanan saudara, kasih tahu jangan alergi politik gitu ya. Saya terima kasih Pak Benny yang harus kita doakan. Tolong tim, kita biasa doa pembukaan, kita kan doa syafaat di sini ya. Bagus, usulan yang baik. Doakan sistemnya yang mesti dipatahkan. Siapapun pemimpinnya kalau sistemnya nggak bagus ya itu bisa memancing ya untuk ikut arus dengan sistem yang ada. Saudara, waktu iblis dilempar sama Tuhan ketika dia berontak di sorga itu, Alkitab katakan dia dilemparkan kemana? Kosmos. Dan saudara tahu kosmos itu apa? Kosmos itu bicara sistem. Jadi kenapa kok sistem itu perlu diperbaharui? Karena kosmos telah dikuasai oleh Lucifer dan ante-antenya. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan you are the light. You are the salt of the world. Kamu terang dan garam dunia. Perhatikan ya, Yesus tidak bilang begini. Semoga kamu jadi. Hendaklah kamu jadi. Enggak, you are. Jadi jangan pernah berkata jadikan aku terang. Jadikan aku garam. Karena saudara sudah terang. Saudara sedang garam. Ya sekarang tinggal bagaimana menyatakan garam dan terang itu kepada orang lain. Oke, saya akan tutup. Saya ingat tahun 2000 bersama dengan Pak Arifin dan seluruh tim Praise and Worship di Bali. Kita buat konser Sukacita Penuaian. Dan itu albumnya paling meledak dari semua album yang pernah saya alami selama kurang lebih 15 album rohani. Ini yang paling meledak. Lagunya berkata begini. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Stop. Albumnya udah kadung beredar, baru saya sadar kalimatnya salah. Kenapa? Lagunya bilang jadikan aku bait suci-Mu. Padahal 1 Korintus 6 ayat 13 berkata, kamu adalah bait suci. Sama, kita sering berdoa, jadikan aku garam, jadikan aku terang. Padahal Yesus bilang, you are the light of the world. Jadi apa pesan dari Pak Benny tadi saya teruskan. Sekarang tinggal praktek. Menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang.